Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menyikapi pertemuan yang telah Indonesia laksanakan bersama Singapura, Malaysia, dan Jepang dalam Third Extraordinary Session of Implementation Committee Meeting on the Joint Hydrographic Survey on the Strait of Malacca and Singapore yang diselenggarakan di Singapura sebagai tuan rumah atau host, yaitu MIC Malacca Strait Council. Dalam konteks pertemuan tersebut membahas tentang bagaimana penerapan keselamatan pelayaran di Selat Malaka. Namun dalam hal ini saya akan lebih menekankan kepada konteks keselamatan pelayaran terkait dengan keselamatan lingkungan bagi negara-negara pantai yang mengklaim bahwa laut tersebut adalah bagian daripada lingkungan yang dimilikinya secara berdaulat berdasarkan UNCLOS tahun 82. Indonesia sendiri memiliki garis pantai yang terpanjang dalam konteks kepemilikan atas kedaulatan maritim di Selat Malaka tersebut. Nah, Indonesia sudah meratifikasi undang-undang atau UNCLOS tersebut, UNCLOS 82, di mana UNCLOS itu ada 4 kategori yang di dalamnya 320 pasal 9 lampiran tersebut berisi tentang hak-hak berdaulat atas klaim teritorial negara. Yang kedua berbicara konteksnya tentang teknologi dan riset kelautan atau maritim. Yang ketiganya itu berbicara tentang polusi lingkungan laut dan maritim. Yang keempat itu adalah tentang prosedur penanganan, penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah negara pantai yang meratifikasi UNCLOS tahun 82 tersebut. Saudaraku semuanya yang saya hormati, nah di pasal 43 terkait dengan apa yang dibicarakan dalam Third Ordinary Extraordinary Session of Implementation Committee Meeting on the Joint Hydrographic Survey on the Strait of Malacca and Singapore yang diselenggarakan di Singapura, sebagai hostnya adalah Malacca Strait Council, menyinggung pasal 43 bahwa sarana bantu navigasi dan keselamatan, pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran di dalam pasal tersebut tidak lepas dalam konteks ini adalah membicarakan tentang keselamatan lingkungan negara pantai tentunya dalam hal ini. Nah, kita kembali kepada Undang-Undang 17 tahun 85 tentang ratifikasi UNCLOS United Convention Law of the Sea oleh Indonesia yang telah diundangkan di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 85. Tentu Indonesia tidak bisa melepaskan bagaimana tentang peran negara pantai, dalam hal ini Indonesia, untuk menjamin keselamatan pantai, keselamatan lingkungan yang tentu berhubungan dengan negara-negara yang melintasi, dalam hal ini kapal-kapal dari negara-negara lain. Saudara-saudaraku, berbicara tentang UNCLOS pasal 43 juga disebutkan di situ tentang pencemaran akibat kapal. Siapa sebetulnya yang paling banyak menikmati daripada luasnya atau anugerah Tuhan yang diberikan kepada Indonesia, dalam hal ini laut Selat Malaka tersebut? Kalau kita kembali kepada sejarah, Indonesia merupakan bagian daripada negara kerajaan maritim Sriwijaya yang jangkauannya itu sampai dengan Thailand, sampai dengan Filipina, bahkan menyentuh Afrika di sana. Tentu laut-laut tersebut juga merupakan bagian daripada, kalau kembali kita kepada teori tentang kepemilikan luas wilayah,
itu adalah bagian dari wilayah yang tidak terpisahkan dengan kedaulatan Indonesia Nusantara tentunya pada saat itu. Tapi kalau sekarang ya tentunya kita harus tunduk dan patuh kepada ketentuan yang telah diratifikasi daripada UNCLOS tahun 82, United Convention Law of the Sea dari United Nations, PBB tentunya, dan Indonesia sudah meratifikasi dengan Undang-Undang 17 tahun 85-nya. Lalu Undang-Undang 1785 kalau kita relevansikan di dalam tentang UNCLOS tersebut, dalam hal ini kaitannya dengan pencemaran lingkungan, Indonesia juga memiliki Undang-Undang 22 tahun 2021 yaitu tentang penyelenggaraan dan pengendalian lingkungan hidup atau PPLH. Kalau kita lihat di dalam pasal 88 Undang-Undang PPLH 22 tahun 2021 mencantumkan adanya strict liability, bahwa unsur kesalahan tidak perlu adanya pembuktian dalam hal ini. Kalaupun objek pencemaran laut itu masuk dalam kategori objek perdata. Kenapa perdata? Karena pencemaran hampir sebagian berperkara dalam ranah perdata yang pastinya dalam proses ini lama, membutuhkan waktu yang lama, dan perlu membuktikan bahwa pencemaran itu adalah sebab akibat dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan tersebut, atau dikategorikan dalam hal ini masuk perbuatan melawan hukum ya, dalam penyusunan untuk gugatannya tersebut. Nah, kita tentunya tahu bahwa pencemaran laut merupakan peristiwa yang inevitable phenomenon, yaitu peristiwa yang tak terelakkan. Nah, saudara-saudaraku, kalaupun peristiwa tersebut dikategorikan sebagai inevitable phenomenon atau peristiwa yang tidak terelakkan, tetapi Indonesia harus berdaulat dengan aturan yang ada. Kenapa? Karena kalau kita kembalikan lagi ke dalam konteks penegakan hukum maritim atau hukum laut di dalam UNCLOS tahun 82 ya, bahwa di dalam pasal 73 jelas bahwa negara pantai mempunyai hak untuk menaiki kapal asing yang melintasi, yang diduga, dalam hal ini yang diduga ya melakukan suatu kesalahan dalam hal ini pencemaran ataupun dugaan kriminal lain. Di dalam pasal 73 tersebut bukan hanya menaiki, tapi juga memeriksa, menangkap, dan mengadili sesuai dengan kedaulatan hukum yang ada di wilayah negara pantai tersebut. Di KUH Perdata bahwa setiap pencemaran itu harus mengganti. Inilah bahwa kenapa pencemaran itu konteksnya adalah perdata, karena kalau kita kembali ke dalam KUH Perdata Indonesia sendiri, pasal 1365 bahwa setiap kerugian itu harus melalui proses keperdataan yang harus dibuktikan. Tetapi saudara-saudara, Indonesia dengan Undang-Undang 22 tahun 2021 ada unsur strict liability yang dalam hal ini bahwa pencemaran lingkungan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh G. Strike dalam teorinya itu, bahwa pencemaran tersebut tidak perlu
dibuktikan lagi unsur kesalahan atau unsur penyebabnya. Dengan adanya unsur liability strict di dalam Undang-Undang 22 tahun 2021 tersebut, bahwa si pelaku pencemaran dapat langsung digugat atas kerugian lingkungan hidup tanpa perlu harus membuktikan unsur kesalahannya. Demikian yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini Indonesia yang bukan hanya saja harus berdaulat undang-undangnya, harus berdaulat wilayahnya, tentu secara erat atas hukum-hukum yang ada di Indonesia, khususnya terkait dengan kedaulatan maritim. Indonesia harus lebih berperan dalam hal ini. Tentu kita harus ingat ya, bahwa hampir ada 21 atau 22 undang-undang yang terkait dengan laut, dengan air. Nah, bagaimana perlindungan tentang masyarakat, bagaimana perlindungan tentang suatu bangsa Indonesia yang sudah diatur dalam undang-undang, bahwa pelimpahan kewenangan atas perairan pun sebetulnya sudah diatur dalam hal ini, yaitu pelimpahan kewenangan untuk pengelolaan air dan perlindungannya itu sudah dilimpahkan kewenangannya berdasarkan kewenangan atributif, yang dalam hal ini adalah kita concern kepada kewenangan perlindungan bangsa atau masyarakat berdasarkan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Dari ujung Pulau Sumatera sampai ujung Pulau Sumatera, bahwa keduanya itu adalah telah diberikan pelimpahan kewenangan tersebut atas Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, untuk memberikan hak keleluasaan pengelolaan laut dan maritimnya. Saudara-saudaraku, begitu kaya Indonesia tentang maritim, maka hendaknya kita harus bersyukur, dan bukti syukur kita kepada Tuhan adalah pendidikan maritim dan kedaulatan hukum atas maritim. Dan sekali lagi, saya secara pribadi menyuarakan bahwa tadi ada unsur pasal 73 UNCLOS yang ujungnya adalah mengadili, maka tentunya Indonesia harus memiliki peradilan maritim. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.